Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Azizah Mutakin, NPM 1833038. Nah, di sini saya mengerjakan UTS Keamanan Informasi yang dibawa oleh Pak Dedi Irawan Eskom MTI di materi Cyber Security Strategy. Oke, yang pertama ini ada pengertian dari UU ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik atau bisa disingkat dengan ITE. Informasi elektronik diartikan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik, data, interchange, EDI, surat elektronik, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE. Pada pasal 27 ayat 3, pasal 45 ayat 1 UU ITE karena sejumlah istilah dalam pasal tersebut seperti mendistribusikan dan transmisi merupakan istilah teknis yang dalam praktiknya tidak sama di dunia teknologi, informasi, dan dunia nyata. Model rumusan delik dalam pasal 27 ayat 3 Pasal 45 ayat 1 ITE membawa konsekuensi tersendiri karena pada praktiknya pun pengadilan memutuskan secara berbeda-beda terhadap rumusan delik tersebut. Beberapa persoalan terhadap UU ITE adalah pasal 27 hingga pasal 29 UU ITE dalam bab kejahatan cyber dan juga pasal 26, pasal 36, pasal 40 dan pasal 45. Persoalan yang terdapat di antaranya adalah mengenai penafsiran hukum di mana rumusan pasal-pasal dalam UU ITE tersebut tidak ketat atau elastis dan tidak tepat serta menimbulkan ketidakpastian hukum atau multitafsir. Oke. Contoh kasus dari pelanggaran UU ITE tentang kesusilaan. Yang pertama ada Kimi Hime melanggar UU ITE tentang kesusilaan. Ada tiga konten video yang video di channel YouTube Kimi Hime yang sudah disuspend oleh Kominfo sejak kemarin. PLT Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo Ferdinandus Setu mengatakan, tiga konten tersebut melanggar kesusilaan yang mengacu pada UU ITE pasal 29 ayat 1. Pria yang akan disapa Nando ini menjelaskan pengertian kesusilaan yang lebih luas daripada pornografi. Jadi alasan menjerat tiga konten karya YouTube Kimi Hime ini lebih luas dari itu, pornografi maksudnya. Menimbulkan konten-konten yang sudah vulgar kesusilaan itu lebih luas dari pornografi. Oke, untuk linknya sudah ada di kanan bawah itu, link artikelnya. Oke, selanjutnya ada kasus pelanggaran UU ITE tentang perjudian. UU ITE jerat pelaku judi online di Lembong. WD 45 tahun, pria warga desa Piangdi, Kecamatan Amen, Kabupaten Lembong diamankan petugas Polsek Lembong Utara, Polres Lembong, Polda Bengkulu lantaran diduga melakukan tindak pidana perjudian online. Yang bisa dilihat di situ ada undang-undang yang menjeratnya, yaitu ada pasal 303 ayat 1 kedua KUHP pidana dan juga akan dikenakan pasal 45 ayat 2 atau pasal 27 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi teknologi dan elektronik. Oke, selanjutnya ada kasus pelanggaran UU ITE tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Yang pertama ada kasus pencemaran nama baik, Jering SID jadi tersangka. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau bisa disingkat di Treskrimsus Polda Bali menetapkan Gede Ari Astina alias Jering SID sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Ikatan Dokter Indonesia atau ID
Ia mengatakan dasar penetapan Jering sebagai tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup dan keterangan saksi ahli dan kesesuaian antara keterangan semuanya termasuk barang buktinya. Dalam perkara tersebut, pasal yang disangkakan yaitu pasal 28 ayat 2 JO, pasal 45A ayat 2 dan atau pasal 27 ayat 3 JO, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP. Oke. Selanjutnya ada kasus pelanggaran UU ITE tentang pemerasan atau pengancaman. Siska Dewi dituntut 5 tahun penjara karena pemerasan. Jaksa menuntut artis atau penyanyi Siska Dewi dihukum 5 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah. Subsidiar 6 bulan kurungan. Tuntutan dibacakan dalam lanjutan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis malam 13 Desember 2018. Untuk linknya ada di bawah, di kanan bawah itu sudah tercantum link artikelnya. Selanjutnya ada kasus pelanggaran UU ITE tentang konten yang merugikan konsumen. Unsur hoak Anji dan Hadi Anji, oke. Laporan pidana berita bohong alias hoak ditunjukkan kepada Hadi Pranoto dan musisi Anji. Tidak bisa digeneralisir penafsiran awam dan hukum. Dalam hukum pidana, sangkaan berita bohong atau hoak menggunakan teknologi mesti menjelentrehkan pasal-pasal dalam UU ITE, terutama pada pasal 28. Selain pasal 14 dan 15, UU Nomor 1 Tahun 1946. Oke, selanjutnya ada kasus pelanggaran UU ITE tentang konten yang menyebabkan permusuhan, isu, dan sara. Dilansir dari akun Facebook Ringo Abdillah pada Agustus 2017, polisi menangkap MVB, seorang pelajar SMK di Medan yang diduga menghina Presiden Jokowi. Akun Facebook yang menggunakan alamat email kebal.hukum@gmail.com itu juga menghina institusi Polri yang dipimpin Jenderal Tito Karnavian. Ternyata MVB menggunakan foto orang lain di sebuah akun Facebook untuk menghina Presiden Jokowi dan institusi Polri tersebut. Oke, mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Jika ada yang salah mohon dimaafkan, jika tidak ya tidak apa-apa. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.